Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita akan ngaji bareng, beres bareng, belajar bareng-bareng kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fikih. Bab pertama yaitu bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat utai iki bab larangake sholat. Ini maknanya kemarin di channel yang satu ada yang request untuk bahasa Indonesia, jadi maknanya campur-campur, jadi biar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat utai iki bab larangake sholat. Ayat bab sholat, jadi ada yang disembunyikan mutada. Apa definisi daripada sholat? Apa yang dinamakan dengan sholat? Hiya utai sholat syar'an ing dalam syara'e, akwalun iku beberapa ucapan, wa af'alun beberapa gerakan, mahsusatun sing dikhususake atau yang sudah ditentukan, muftatahatun yang diawali sing dikawiti bitakbiri dengan takbir, kelawan takbir, muhtatamatun yang diakhiri sing dipungkasi bitaslimi kelawan uluk salam atau salam. Jadi definisi daripada sholat menurut syar'i adalah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi dengan syarat af'alun wa aqwalun itu harus mahsusah. Jadi aqwalun wa af'alun itu harus sudah ditentukan, gerakan dan ucapannya sudah ditentukan syar'i atau sesuai syar'i. Jadi kalau ada orang sholat takbir, ya seperti, bukan sholat, seperti sholat takbir dan diakhiri dengan salam, tapi gerakan dan ucapannya tidak sama dengan yang kita lakukan, atau tidak sesuai syar'i. Satu contoh, setelah takbir yang dibaca tidak Fatihah. Kalau sesuai syar'i itu kan Fatihah, lalu surah sunat membaca surat, terus ruku', i'tidal dan seterusnya. Itu yang syar'i. Adapun yang enggak syar'i, contohnya takbir, takbirnya sama, uluk salamnya terakhir sama, tapi ucapannya beda. Membaca Fatihah, tidak membaca Fatihah, tapi membaca terjemahnya, atau bahkan membaca dengan kata-kata yang lain, dan gerakannya pun beda. Pas kita rukuk itu tidak ada rukuk, yang lain tidak rukuk, yang seperti sholat itu tidak rukuk, tapi malah rukuknya tidak seperti yang kita lakukan. Terus i'tidal, bangun dari rukuk, tidak ada, atau meniadakan i'tidal, langsung sujud, takbir, baca Fatihah, terus langsung sujud, atau bahkan i'tidal rukuk, tapi rukuknya tidak seperti syar'i. Rukuknya itu malah negos kanan kiri atau juga dan lain sebagainya. Jadi itu yang enggak syar'i. Jadi kalau ada orang yang seperti itu tidak bisa dinamakan sholat, cuma seperti sholat. Jadi kesimpulannya sholat adalah menurut syar'i gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan konsekuensi bahwa gerakan dan ucapannya harus sesuai syar'i. Kita tuliskan wasumya telan den arani atau disebut bidzalika kelan mengkono-mengkono sholat, listimaliha krono mengkune atau mengandungnya sholat, ala sholat yang atas doa. Ala sholat di sini maknanya yaitu makna lughat, yaitu doa. Ala sholati mengandung atas doa. Jadi mengapa sholat yang kita lakukan sehari-hari ini itu dinamakan dengan sebutan sholat? Karena listimaliha ala sholat, karena mengandung sholat tersebut yang atasnya doa, jadi mengandung doa, makanya dinamakan sholat.
Lughatan ing dalam lughate, tadi menurut syar'i, sekarang menurut lughat. Lughatan ing dalam lughate wahya utai salat adua iku doa. Jadi salat menurut bahasa itu doa. Wal mafrudatu lan sing den fardhuake al ainiyatu kang basa ain khamsun iku 5 fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina walilatin lan dalu. Jadi satu hari satu malam sholat yang difardukan itu jumlahnya 5 kali: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya 5 kali. Wal mafrudatu al ainah di sini adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang wajib dilakukan per setiap orang atau per individual, lain dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang ketika dilakukan oleh yang lain, maka yang lain yang tidak melakukan sudah gugur kewajibannya. Jadi tidak semua. Maklumatun minad dini bidururati faikfuru mongko dadi kafir, dihukumi kafir sapa jahidu wong sing angas salat. Jadi bisa dihukumi kafir karena dia itu angas. Angas di sini adalah jahidu, itu melanggar. Melanggarnya bukan hanya meninggalkan sholat, tapi meninggalkan sholat dibarengi dengan i'tiqad atau keyakinan bahwasanya sholat tidak wajib. Ini memang berbahaya. Jadi lain dengan meninggalkan sholat karena lil kaslani, tapi tetap yakin bahwa itu sholat itu wajib, itu lain. Kalau ini jahidu di sini adalah dihukumi kafir, yaitu meninggalkan sholat dibarengi dengan i'tiqad ketidakwajibannya sholat. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadil khamsu iki limo sholat liwiri nabina maring liyane nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat 5 waktu kumpul yang sedina sewengi, satu hari satu malam kumpul jadi 1/5 itu hanya pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad. Karena zaman dulu itu sholatnya itu terpisah-pisah. Sholatnya Nabi Dawud duhur ya, mungkin duhur di Ianatul Thalibin ya. Itu subuh itu Nabi Adam, zuhur Nabi Dawud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, dan isya Nabi Yunus ya. Itu di Anatul Thalibin. Jadi terpisah-pisah. Kalau subuh Nabi Adam ya, pas masanya Nabi Adam ya hanya sholat itu hanya 1 subuh saja. Jadi ketika Nabi Muhammad ini sholat 5 waktu itu tidak terpisah-pisah. Pada zaman kita, zaman umat Nabi itu sholat 5 waktu itu dilakukan 1 kali kumpul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furidat lan den fardhuake apa sholat Lailatul Isra'i ing atase ing dalem malam Isra ba'da nubuwati ing dalem sause kenabian. Bi asri sinina selang 10 tahun wasalasati asyurin lan 3 bulan. Jadi kapan diperdukan sholat, mulai diwajibkan sholat itu waktunya pas Nabi Isra, tepatnya pas selang kenabian. Setelah kenabian Nabi Muhammad SAW selang 10 tahun tambah 3 bulan, tepatnya Lailatul Sab'in wa Isyrina tanggal 27 malam 27 mir Rojab saking Rojab, berarti 27 Rojab itu pasnya gitu ya. Walam tajib lan ora wajib apa subhu yaumitil kalailati apa subuhe mengkono-mengkono dina. Pada zaman dulu, pada zaman Lailatul Isra itu sholat 5 waktu sudah difardukan, sudah diwajibkan. Berarti kalau Isra itu malam, subuh berarti setelah diwajibkan. Nah, yang dilakukan pertama kali seharusnya subuh ya. Tapi yang dilakukan pertama kali setelah Isra, setelah diwajibkan itu malah zuhur.
Mengapa subuh pas hari itu, satu hari saja ya, itu kok zuhur tidak subuh? Karena subuh niku tidak dilakukan karena li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena tidak adanya ilmu bikaifiyatiha, kelawan tata caranya melakukan sholat subuh. Jadi pas hari itu seharusnya yang dilakukan ketika setelah Isra itu difardukan mulai 5 waktu kan subuh ya, subuh, zuhur lah. Tapi yang dilakukan pertama kali sholat pada Nabi Muhammad SAW itu, umat Nabi itu malah zuhur. Subuh belum dilakukan. Subuh itu dilakukan keesokan harinya, hari yang selanjutnya, karena pada saat itu setelah Isra malam itu belum tahu tata cara dari sholat, mengerjakan sholat subuh. Kali ini sementara sampai di sini ya syar'an, terus bikaifiyatiha kita teruskan nanti. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.